Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Hilmi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak, akan mempraktekkan supervisi akademik berbasis coaching. Di sini saya akan didampingi oleh guru kelas 5 SD Negeri Undan Gitu 1. Beliau Ibu Niken Septi Wulandari. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Niken ini mengajar kelas 5. Nah, hari ini rencananya Bu Niken akan melakukan praktek pembelajaran. Nah, dalam praktek pembelajaran itu apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Bu Niken rencanakan? Tujuan pembelajaran yang saya akan praktekkan nanti yaitu tentang mengidentifikasi zat campuran dan zat tunggal. Nanti siswa diharapkan dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan penyusun materinya, nanti masuk zat tunggal atau zat campuran, dan mempraktikannya, setelah itu melaporkan hasil prakteknya. Sepertinya akan menjadi pembelajaran yang menarik. Ya, karena ada prakteknya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran ini akan memuat materi atau tema yang bagaimana ya? Dalam pembelajaran ini, tema yang saya ambil yaitu tema 9 tentang benda-benda di sekitarku, dan subtema 2 yaitu benda dalam kegiatan ekonomi. Materinya yaitu zat tunggal dan zat campuran, karena saya fokusnya ke mapel IPA. Oh iya, jadi hari ini nanti Bu Niken akan menyampaikan materi tentang IPA. Nah, kira-kira apa saja area pengembangan pada murid yang akan Ibu lakukan? Pengembangan murid yang akan saya lakukan dalam praktek itu nanti akan mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi Ibu Niken dalam proses pembelajarannya nanti akan mengembangkan potensi siswa berdasarkan minat dan bakatnya. Nah, lantas kemampuan apa saja yang ingin dikembangkan pada murid pada aspek kognitif? Dalam aspek kognitif ini nanti ada memahami, ada menganalisis, dan ada menentukan. Jadi tingkat berpikirnya di aspek kognitif nanti tidak cuma di level low saja ya, tapi sudah ada yang middle dan hot ya. Nah, lantas kalau untuk kemampuan dalam ranah keterampilan apa saja? Dalam ranah keterampilan nanti anak mempraktikkan dan juga menyampaikan hasil laporan dari praktik tersebut. Cobaan. Iya. Jadi di aspek atau ranah keterampilan ini nanti anak-anak akan mempraktekkan tentang zat campuran dan juga akan mempresentasikan hasil dari prakteknya tadi. Baik, untuk kemampuan di ranah afektif yang ingin dikembangkan pada murid itu apa saja? Yang ingin saya kembangkan yang pertama disiplin, yang kedua nanti ada tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan rasa percaya diri anak-anak. Tentunya dari ranah disiplin, kemudian percaya diri, itu tadi juga mengarah kepada profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, setelah Ibu menyusun tujuan, kemudian menentukan capaian atau area pengembangan murid, kemudian strategi apa yang Ibu gunakan agar pembelajaran tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal? Ya, mengingat ini kan pembelajaran IPA, yaitu nanti ada mempraktikkan zat campuran. Nanti siswa menentukan mana yang campuran homogen dan heterogen. Jadi saya mengambil strategi pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning, dan dengan metode ada demonstrasi, tanya jawab, ceramah, diskusi, dan tanya jawab penugasan.
sepertinya akan menjadi strategi yang efektif ya, dengan mengingat materinya juga cukup menarik terkait dengan zat campur. Nah, lantas mengapa kok Buniken mengambil strategi tersebut? Alasannya apa ya? Mengapa saya mengambil discovery learning? Karena discovery learning ini kan belajar menemukan. Jadi siswa dalam belajar itu nanti menemukan sendiri, dan yang pasti ya juga dibimbing oleh guru. Dan juga dengan discovery learning ini siswa menjadi aktif dan bisa, kalau dia praktek tuh pengetahuannya itu jadi lebih tahan lama daya ingatnya dalam praktek tersebut. Nah, jadi dengan memilih strategi discovery learning ini, harapannya Buniken nanti anak-anak akan mendapat pesan yang baik selama proses pembelajaran, sehingga mengingatnya itu bisa lebih tahan lama, seperti itu. Nah, kalau bisa dijelaskan secara singkat saja bagaimana nanti tahapan-tahapan pembelajarannya. Tahap discovery learning kan ini kan model pembelajaran yang berbasis inquiry atau menemukan, yaitu menemukan berbagai konsep atau prinsip. Nanti langkah-langkahnya atau sintaknya, yang pertama itu memberikan rangsang atau stimulation, terus yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga nanti pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, kemudian pembuktian atau penyelidikan, dan yang terakhir yaitu nanti menyimpulkan atau generalisasi. Itu tahapan-tahapan dalam strategi discovery learning. Nah, lalu bagaimana Ibu menyiapkan bahan ajar, kemudian lembar kerja, media pembelajaran, dan juga penilaian dalam proses pembelajaran itu nanti bagaimana, Bu? Yang pertama, saya menyiapkan bahan ajar yang saya siapkan berupa nanti PowerPoint jadi dalam bentuk visual, dan ada juga nanti teks bacaan yang bisa nanti digunakan anak-anak untuk mencari referensi di situ, dan juga nanti ada media pembelajaran seperti kartu gambar dan benda konkret yang saya gunakan, seperti anak membawa benda-benda yang di sekitar mereka seperti air, gula, garam, pasir, sirup, dan sebagainya. Dan untuk RKPD-nya nanti itu anak-anak mempraktikkan, dan di situ nanti mempraktikkan dan mengisi hasil dari pengamatannya dan menyimpulkan dalam RKPD itu. Untuk penilaiannya, Bu, nanti apakah di akhir pembelajaran juga nanti ada penilaian, entah itu dalam bentuk tes atau dalam bentuk apa? Ya, penilaian tadi kan ada penilaian sikap, ya ada sikap dengan cara mengamati, terus penilaian pengetahuan dengan memberikan soal evaluasi formatif, terus yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, yaitu dengan tadi mempraktikkan uji menemukan zat homogen dan heterogen. Kiranya untuk percakapan sebelum praktek pembelajaran ini sudah cukup. Saya sudah ada gambaran mengenai bagaimana nanti jalannya pembelajaran. Semoga nanti dalam pelaksanaan praktek pembelajarannya Buniken bisa lancar dan anak-anak juga bisa mengikutinya dengan tenang, dengan menyenangkan, dan bisa aktif selama pembelajaran. Terima kasih Buniken atas waktunya. Silakan untuk bisa dilanjutkan praktik pembelajarannya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.